masih berpikir kalau misalnya Afrika itu negara ya, aku jelasin dulu. Afrika itu bukan negara, guys. Afrika itu benua. Walaupun aku sering bilang Afrika karena kenapa judulnya seperti itu? Karena orang-orang lebih tahu gitu ya. Afrika dibandingkan negara-negara yang ada di Afrikanya gitu. Memang ada sebagian negara Afrika yang kekurangan air, tapi tidak dengan Nigeria. Karena apa? Di Lagos aja, kalau misalnya nggak musim hujan aja, itu air tuh bergelimangan di mana-mana gitu ya. Mungkin karena nggak tahu dekat dari laut atau apa gitu, rembusan-rembusan tanah tuh pasti ada airnya gitu. Nah, kalau misalnya di daerah lain, itu juga di mama mertua, misalnya di kakak ipar aku gitu ya, airnya juga oke-oke banget gitu, enggak kekurangan, tapi nggak tahu untuk daerah lain di daerah Nigeria, karena aku kan nggak bisa jauh gitu kemana-mana, hanya tempat-tempat yang yang ada keluarganya yang aku temuin. Tapi setiap tempat yang aku temuin itu ada air gitu, bagus gitu kalau air ya. Nah, untuk listrik sebenarnya ada listrik panelnya tuh ada, cuman seriusan deh, yang kalian hidup di Indonesia itu listrik 24 jam ya. Saya gitu ya merasakan listrik 24 jam. Ketika ke Nigeria, itu tuh listrik 24 jam itu bukan lagi makanan kalian sehari-hari. Benar-benar mati, katanya di jadwal ya Kak, enggak di jadwal. Jadi kadang-kadang sehari itu cuma 3 jam. 3 jam loh ya. Nanti besoknya lagi tuh ada misalnya 6 jam. Terus adanya lagi next 3 hari kemudian gitu. Oh, oke. Jadi memang mungkin dayanya belum cukup kuat juga kali untuk menerangi terus 24 jam ya. Bener daya. Nah, Atau mungkin itu memang sistemnya seperti itu untuk irit daya. Kita kan juga nggak tahu ya. aduh, kalau kata aku ya, Mm-mm. itu mah politik deh ya. Kalau kalau suka ngobrol gitu ya sama suami gitu ya. Sebenarnya Nigeria itu mampu loh, cuman nggak tahu kenapa, karena Nigeria itu kaya sekali akan minyak gitu ya. Jadi tuh nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Cuman jadi orang-orang tuh pemerintah tuh kayak tuh ngejual minyak untuk diisiin ke generator. Jadi orang-orang tuh nyalain listriknya tuh dari generator gitu. Ini Heeh. pribadi ya, generator pribadi semua ya, genset semua gitu ya kan. Heeh. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri juga ada bagian-bagian wilayah tertentu, Cong, yang sama kayak gitu. Seperti tadi yang gue sebut di Kalimantan. Jadi kalian yang tinggal di Pulau Jawa itu, Jawa dan Bali itu termasuk asupan listriknya paling kaya. Dalam arti kalian nonstop 24 jam. Heeh. Pulau Jawa dan Bali ya, yang saya tahu itu. Bersyukur tuh, benar. Jadi harus bersyukur, guys. Dan kalau di Kalimantan waktu tahun 2011 aja itu seperti kayak digilir gitu ya, kurang lebih. Pokoknya ada momen di mana tuh setiap habis maghrib itu akan mati terus sampai jam 12 malam atau sampai pagi baru nyala lagi. Jadi Oke. itu di Kalimantan, makanya tadi gue sebut kayak di Kalimantan sendiri terus kayak minyak. Kalau di kita ini kan minyak 7.000 seliter, 6.000. Ini ya apa BBM ya gitu kan. Di sana di tahun 2011 aja itu, di tahun 2011 ya? iya 2011 itu kalau nggak salah itu susah juga, jadi dijatah, beli BBM tuh dijatah, Ya ada ampun. waktu-waktunya. Jadi memang kalian yang tinggal di Pulau Jawa itu udah enak banget lah ya. Harus bersyukur serius. Bersyukur itu, tapi karena pasokan istilahnya listriknya jadinya nggak tiap hari gitu ya. Dan kalau misalnya pakai generator, Cong, itu tuh bensin tuh sehari itu bisa 200.000. Makanya tuh nggak bisa ngejeng terus pakai generator gitu, hanya keperluan-keperluan tertentu aja gitu. Tapi enaknya, seriusannya, selama di Nigeria itu aku tuh uh, ada positifnya gitu. Jadi orang tuh nggak, kalau misalnya dulu ya aku di Jakarta gitu, di Indonesia, di Bandung gitu ya, apalagi sekarang gadget ya. Kalau kumpul keluarga tuh pasti ngegadget kan, istilahnya pegangan gitu, ngobrol sama teman juga kan biasanya juga ngegadget gitu. Nah, kalau di Nigeria tuh enggak gitu. Selama aku ngerasain di Nigeria karena listrik nggak 24 jam itu, jadi kumpul interaksi sosial langsungnya itu kerasa banget gitu, lebih enak gitu, nggak Iya keganggu sama. karena karena nggak megang-megang handphone sering-sering lah ya kan. Lebih enak Mm-mm. kayak gitu sih sebenarnya. Bondingnya lebih dapat. Oke. Iya. Oke. Next. Waktu pertama tiba di sana nih ya kan, as a couple, as a husband and wife gitu ya kan, ada nggak Oke. tradisi khusus? Kalau di Indonesia ini kan kaya akan tradisi ya kan, Sunda beda, ibarat iya Batak beda. Kalau di Afrika ada nggak sih tradisi khusus untuk menyambut anak mantu kasarnya gitu?
Nggak ada. Nggak tahu ya ada, kalau nggak adanya kayaknya ada, cuman itu jadi tetap aja pilihan pilihan gitu, mau atau nggak mau gitu ya. Oh, Ada. Ada, cuman dalam aku gitu ya, gua tuh ngomong ke laki nggak usah lah, nanti daripada istilahnya duitnya, kalau tahu kan kalau gue gimana ya orangnya gitu ya, sayang gitu. Mendingan dipakai apa gitu. Terus lagian waktu kita ke Nigeria itu suami tuh langsung kerja gitu, jadinya tuh nggak bisa udah. nggak bisa nggak bisa langsung ketemu sama mertua, karena kan lokasinya juga kan jauh gitu ya. Kalau misalnya berkendara itu 11 jam itu ya paling lama itu, jadi tuh nggak ada penyambutan gimana gitu, karena langsung ke situ aja langsung kerja gitu suami itu gitu. Oke. Jadi kalau di Jadi gua ya tahu nggak sih make sebenarnya. lah ya, nggak make ya kan, nggak make. Oke, next. Makanan apa yang paling disuka sama orang-orang sana? Mungkin sebagian para mungkin sebagian udah pada tahu kali ya dari channel lo ya kan, suka masak. Suka atau suka Orang-orang sana orang-orang sana, oke, jenis makanan. eh sukanya makan Jenis apa orang sana? Kalau kita kan nih, kalau kita kan sukanya makan nasi. Kalau orang sana sukanya makan apa? Nah, Indonesia kan bahan pokok makanan itu nasi ya. Jadi nasi Nasi. lah Hogi. Oh, Siang, sarapan, nasi gitu kan. Makan siang, nasi. Makan sore, nasi. Makan malam, nasi gitu ya. hmm. Nah, kalau di Nigeria itu enggak. Makanan pokok Nigeria itu bukan hanya nasi. Ada nasi, ada jagung, umbi-umbian gitu, singkong, talas, gitu. Itu pengganti nasi. Jadi, makanan-makanan pokok yang ada di Nigeria itu orang-orang suka ya tadi ya, jagung, nasi, umbi-umbian, terus fufu itu yang bisa ditelan langsung gitu ya, swallow. Iya. Terus jenis sayuran. Tapi nah, sayuran yang ada di Nigeria itu kebanyakan, maaf ya, kebanyakan yang aku lihat itu sayuran yang bumbu-bumbuan gitu. Kalau kita kan ada sayur sop gitu kan, Oh, iya, sayur iya. wortel, ada kol. Nah, kalau di sana itu enggak. Jadi kalau si wortel sama si yang lainnya itu dijadiin salad, nggak dimasak gitu. Enggak ada aja, nggak dimasak aja. Nah, kalau misalnya di Nigeria itu sayur-sayuran itu yang daun-daunan yang berwarna hijau pokoknya. Nah, itu disebut vegetable, mereka itu sayuran gitu ya. Oh, Nah, oke. Iya, iya. jadi sup-supan, stew, buat makan nasi gitu ya. Terus sup-supan itu buat makan yang di swallow gitu. Begitu Tapi kalau ini berarti terdirinya dari daun-daunan hijau lah ya, sayuran daunan hijau ya. yang mereka Oke. anggap tuh itu ya yang berwarna hijau aja begitu. Jadi so far orang Indonesia bisa lah ya menyesuaikan diri tinggal di sana. Karena Oh, secara kita juga, iya, karena secara yang kita tahu kan makanan pokok kita juga sebenarnya iya dari singkong juga, sagu juga, ya kan? Umbi-umbian juga, nasi juga gitu. Cuman emang orang Indonesia terkenal kalau nggak kenal nasi itu namanya belum makan, nggak kenyang. Nah, itu iya saya. benar-benar banget. Bener banget tapinya kayak gitu. Tapi beneran, selama yang aku rasain itu makanan Nigeria itu masuk banget. Bukan karena gue suka makan ya kan. Nah, segala segala makanan tuh dianggapnya tuh enak katanya, kalau sama si Kak Rahayu itu enak-enak kalau di YouTube gitu ya. Emang bener, apapun yang gue makan ya gue ya enak, kalau nggak dimakan Makin berarti ya. gue nggak suka gitu. Betul, betul. Itu sama aja. Itu sama aja gimana ya? Kayak waktu emang so far enak sih, gue suka sih kayak apa sih yang pernah gue coba itu Oh, sup okra karena ada di Indonesia okranya. kerak, terus apa lagi itu yang Gusi, lengket-lengket igusi sama gusi itu karena ada di Indonesia. Gue juga bawa kan waktu itu. emang Stew, okra ya. Iya, stew juga kan lu pernah masak. ya stew cuma gampang banget ada di Indonesia. Okra juga gampang banget ada di Indonesia. Iya, Kalau okra itu itu. ya pikir. Oh, oke, iya, jadi itu so far ya gue juga suka gitu, maksudnya masuk di lidah gue lumayan lah, enak, bukan lumayan masih emang enak gitu ya kan. Cuman emang awal-awal kok apa nih yang okra itu kan kayak lendir-lendir gitu kan gitu ya kan. Cuman ternyata yang memang kandungan dari biji-bijian itu ya kan. Oke. Jadi kalian yang punya pasangan orang sana, jangan takut kelaparan, kalian pasti bisa makan dan menyesuaikan diri di sana ya kan gitu, betul nggak sih? Benar, gini ya, lu tahu kan pas ke Nigeria, sebelum ke Nigeria badan gue segimana, dan setelah di Iya. Nigeria lu kan badan gue segimana, karena Oh iya, ya bisa dulu. makan gitu, cocok Jangan gitu dulu. di jenis kita. Apalagi yang pisang tanduknya itu pisang tanduk bukan sih? Yang Ya, digoreng itu pisang. bener-bener Iya, pisang tanduk itu digoreng enak, itu enak ternyata. enak. Gue udah lama loh nggak ke South Africa loh.
Oh, apalagi di sini pengen. Ya lu kan masih mending, kemarin ke Nigeria masih sempat ada kan. Gua udah lama lo, udah lama banget lo nggak ke situ lo. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Kita pokoknya kalau kita tuh happy kalau ngomongin soal jalan-jalan sama makanan. Oh, tuh kan jadi pengen. Udah Tapi ada dia lagi, makan tapi lagi. dia lagi, tapi dia lagi dia. Oke, sekarang the last question. Bagi yang nanti nih yang belum puas sama pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa dikasih aja di situ. Tapi jangan lupa ditonton dulu sampai habis, baru kalian komen, kasih masukan pertanyaan apa yang harus saya tanyakan gitu kan. Karena kebanyakan juga ada orang yang belum ditonton sampai habis, tapi nyuruh ibaratnya kasih kasih ide, Kak, ngevlog lagi dong bareng, terus tanyain awal kalian pertemanan gimana lah, itu semua udah ada kan, udah dibahas gitu. Oke, sebelum menutupnya, guys, the last question nih ya untuk Hel Rahayil. Oke. Kalau suatu saat suami bilang kita stay aja di Nigeria untuk waktu yang cukup lama gitu ya kan. Ya udah kita pindah aja ke Nigeria. Itu siap apa enggak? Ya harus siap lah ya. Nah itu jawabannya. Lu udah jawab itu. Siap nggak siap ya harus siap bener. Itu jawab. Dia nanya guys, aku udah dijawab itu. Namanya istri ya kan? Namanya istri ya kan, siap nggak siap ya kan? Tapi so far happy kan, tinggal di Nigeria happy kan? Gue lebih happy di Nigeria daripada di Turki ya. Karena setelah ya kalau misalnya sebelum gue nikah kan gue masih ketemu sama teman-teman gitu kan, masih bisa kumpul gitu, karena ya istilahnya tanggung jawab gue tuh nggak banyak gitu ya, berbeda dengan sekarang ketika gue udah menikah tuh, jadi gue tuh jadi sedikit banget waktu, malahan mungkin karena corona itu malah nggak sama sekali ketemu sama teman-teman Indonesia gitu. Dan ya nggak boleh kan kalau misalnya gue minta izin keluar, kalau kata suami nggak boleh ya nggak boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi gue tuh lebih lebih enak tinggal di Nigeria karena ada saudara gitu kan, ada tetangga gitu. Kalaupun suami suami apa namanya suami kerja Ya, tuh tetangga, karena berbeda tetangga di sini tuh kan, di sini kan apartemen ya, itu sesama tetangga tuh cuek gitu. individualis banget ya. Nah kalau di sana enggak gitu. Itulah dia biasa tinggal di Indonesia guys, yang punya tetangga guys. Tapi emang bisa kelihatan sih dari video lo main sama anak-anak gitu ya kan, sama ibu-ibu mereka bergaul apa. Memang suasananya so far nggak jauh beda sih kayak di Indonesia ya. Kayaknya. Iya pokoknya karena udah terbiasa tinggal di Indonesia yang memiliki tetangga, kelihatan dari Oke, video tetangga. lu bergaul di sana. So far orang-orang sana welcome ya kayaknya kelihatannya. Kalau misalnya orang-orang Nigeria, rata-ratanya itu ya itu pengen berteman, sama aja. Ya tapi kan gue juga harus pilih-pilih ya. Maaf ya, bukan pilih-pilih. Kok kamu pilih-pilih dalam berteman? Oh iya harus. Kalau sekarang tuh ya harus kalau aku gitu. Mana orang-orang yang kita berteman, nggak boleh loh berteman dengan orang yang toksis gitu sama kita ya, Cong ya. Gitu. Jadi Betul. kebanyakan kenapa di setiap video tuh cuma itu aja gitu. Karena mereka itu baik banget gitu. Orang-orang yang ada di video itu ya yang dekat sama gua gitu, yang baik-baik gitu, alhamdulillah gitu. So far sih sama aja kayak di Indonesia gitu. Oke, alhamdulillah ya kan setidaknya diterima dengan baik, makanan cocok, ya, secara iklim juga bisa menyesuaikan, nggak ada winter yang terlalu dingin atau panas yang panas banget. Panas Oke. banget, panas Kalau banget. lagi kalau summer panas banget. Iya kalau misalnya kemarau nih ya, kalau yang belum terbiasa gitu ya, di Jakarta kan panas ya, Bali panas. Cuman ini panasnya ya ampun Cong, panas banget. Panas banget, gue sampai pernah pernah beberapa kali tuh gue saking panasnya itu ya, terus listrik nggak ada gitu, jadi kan nggak bisa nge-AC gitu ya, terus nggak ada angin sama sekali, istilahnya tuh angin yang bawa biar seger gitu ya tuh nggak ada, jadi sampai sesek lah Kering, itu. kering lah ya. Berapa derajat kira-kira di sana kalau summer? Hmm? Berapa derajat kira-kira kalau summer? Sampai 40 berapa ya? Karena kalau di Australia memang panas, terkenal kan panas banget kalau lagi summer itu bisa 40 derajat. Itu udah panas banget. Ini Terkenalnya emang panas banget. ini di Turki, ini sekarang tuh lagi summer juga ya. Ini panas, keringetan banget sama beberapa kali gue juga di sini pernah lah saking panasnya itu susah napas gitu. Cuman di sana tapi masih ada angin gitu ya. Nah, cuman kalau di Nigeria ada suatu hari tuh nggak ada angin yang bikin, aduh, yang belum Iya. terbiasa gitu ya, yang belum terbiasa. Dan nggak Karena ada AC, nggak ada listrik kan. Jadi itu yang makin parahnya.
Tuh guys, ya siap-siap ya. Kalian harus siap nggak siap loh kalau mau punya pasangan orang sana loh. Harus terima semua. Tapi ya maaf ya, tapi nggak semua Nigeria ya, nggak semua Nigeria, hanya bagian kawasan tertentu aja gitu. Karena ada yang 24 jam juga katanya kata suami listrik itu gitu. Cuman kita tinggalnya walaupun di Lagos, cuman ya mungkin daerah pinggiran gitu ya. Jadi nggak 24 jam gitu. Oke, oke guys. Untuk info lainnya mungkin bagian-bagian Nigeria dengan segala macam tatanannya bisa dicek di Google ya. Boleh? Oke, guys, jadi itu aja bincang-bincang kali ini tentang Nigeria, pengalaman pertama dia datang ke sana dan bagaimana kehidupan sedikit kehidupan di sana gitu. Bagi kalian yang masih mau tahu dan suka kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kalian bisa tulis di komen-komen yang santuy, please, ya kan? Dan semoga kita bisa bikin vlog-vlog dan menghibur kalian lagi di Amin. kedepannya. Jadi komen aja, nggak usah malu-malu, komen aja. Asal santi, pasti akan Eike balas satu persatu. Iya, kalian komen aja. Jangan lupa juga subscribe channel kita berdua, biar kalau misalnya ada video mendatang tuh kalian nggak ketinggalan. Ah, itu yang penting. Subscribe, karena subscribe gratis, guys. Oke. Okay. Say bye-bye. Thank you. Kill